Saudara, sepekan terakhir lonjakan kasus COVID-19 pesat terjadi. Pemerintah pun memprediksi akhir Februari hingga awal Maret puncak penyebaran varian Omikron harus kita hadapi. Lalu apa perintah langsung Presiden Jokowi jelang puncak pandemi? Ulasan Istana hadir membahasnya bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Kasus COVID-19 melonjak pesat lebih dari sepekan terakhir. Saat di depan mata sudah tergambar kembali puncak pandemi, apa perintah langsung Presiden Jokowi agar lonjakan kasus tak membuat kewalahan penanganan di lapangan? Kami ulas lebih dalam di ulasan Istana kali ini bersama saya, Friska Clarissa. Kerumunan saat pandemi jelas tak boleh terjadi. Perhatikan data ini. 27 Januari konfirmasi harian mulai menyentuh 8.077 kasus. Selang 2 hari saja tembus 11.588 kasus. Dan bahkan 2 Februari mencapai 17.895 kasus hingga meroket ke angka 27.197 kasus pada 3 Februari. Artinya, jika kita ambil contoh 1 minggu terakhir itu, lonjakan kasus harian COVID-19 menyentuh 3 kali lipat hanya dalam hitungan hari saja dan jumlahnya akan semakin bertambah. Dengan berlipatnya kasus ini, Presiden Jokowi menegaskan akan mengkaji kembali tingkatan PPKM. Saya juga telah memerintahkan Menko Marinvest selaku koordinator PPKM Jawa dan Bali, serta Menko Perekonomian selaku koordinator PPKM luar Jawa Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Sebelumnya, siaga gelombang ketiga corona juga dibahas dalam rapat terbatas awal pekan lalu. Meskipun berada dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur Senin lalu, Presiden Joko Widodo tidak mendelegasikan pimpinan rapat terbatas evaluasi PPKM, tetapi memimpin langsung pertemuan itu secara virtual dari Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman di kota Balikpapan untuk memerintahkan 4 arahan terkait lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia kepada jajarannya. Yang pertama, penguatan bagian hilir sebagai langkah jangka pendek terkait dengan sebaran Omikron di Indonesia. Antara lain mengedukasi masyarakat yang positif tanpa gejala untuk melakukan karantina mandiri dan konsultasi mandiri dengan dokter lewat puskesmas, fasilitas kesehatan atau telemedicine, dan juga menjamin ketersediaan stok obat-obatan. Yang kedua, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan jajarannya untuk memperketat penyebaran transmisi lokal Omikron, terutama di 6 provinsi sebagai penyumbang kasus aktif terbesar di Indonesia. Yang ketiga, memperketat pintu-pintu masuk kedatangan dari luar negeri serta melakukan proses karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang keempat, mempercepat vaksinasi COVID-19. Mulai dari vaksinasi dosis ke-1, vaksinasi dosis kedua, vaksinasi booster, terutama untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dan bagi lansia. Presiden Jokowi pun meminta evaluasi pembelajaran tatap muka di tengah tingginya penyebaran COVID-19 ini. Dalam arahan rapat terbatas yang sempat diunggah setkap.go.id, Presiden menyebut, saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten. Namun di sisi lain, hantaman ekonomi akibat pandemi juga tak bisa dihindari. Pemerintah akan kembali membuka Bali sebagai pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri non-pekerja migran, serta memangkas masa karantina kedatangan dari mancanegara menjadi 5 hari saja.
menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Hal ini dimaksud untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini. Namun kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Di tengah ketidakpastian kapan turunnya angka penyebaran COVID-19, modal utama masyarakat tentu harus waspada. Salah satunya dengan sebaran varian Omikron. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi angka kematian akibat COVID-19 varian Omikron per 31 Januari bertambah menjadi 5 orang. Sebagian besar belum mendapat vaksinasi COVID-19 atau belum mendapat dosis lengkap, termasuk anak-anak. Terlebih, pemerintah khawatir lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron bisa 3 kali lipat dibandingkan varian Delta, dengan perkiraan puncak kasus akhir Februari hingga awal Maret mendatang. Tak ada cara lain menghindari kewalahan saat menghadapi kondisi puncak pandemi selain menggencarkan vaksinasi COVID-19 secara merata, menaati protokol kesehatan, dan menekan mobilitas warga. Lonjakan varian Omikron kembali mengusik mimpi buruk tahun lalu. Banyak warga harus kehilangan keluarga dan kerabat akibat corona. Saat ini ketegasan, kepatuhan, dan kekompakan langkah pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam waktu kilat jadi pertaruhan penanganan sebaran COVID-19. Jika tidak, kelamnya puncak pandemi harus kita hadapi kembali. Friska Clarissa, Anggi Darwan, Kompas TV, Jakarta.